Pernah nggak sih kamu bayangin ondel-ondel masuk ke dunia dongeng horor Rusia? Ketemu nenek sihir Baba Yaga yang tinggal di rumah berkaki ayam? Tapi tunggu dulu. Bukannya takut, ondel-ondel malah bisa menari sambil meniup seruling, dan justru bikin Baba Yaga kabur? Gokil banget ceritanya. Yuk tonton sampai habis karena di akhir video, ada pertanyaan seru berhadiah 2 rumah mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like kalau suka sama kisah-kisah edukatif dan lucu dari ondel-ondel, tulis komentarnya, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah hari ini bisa jadi pelajaran yang seru dan bermanfaat buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah, yang telah memberikan kita akal, hati, dan imajinasi untuk belajar dari kisah-kisah yang unik dan penuh makna. Yuk teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Semakin banyak kita bersholawat, semakin berkah hidup kita, insya Allah. Ayo kita semua terus berusaha jadi pribadi yang bertakwa, jujur, dan berani membela kebaikan dimanapun kita berada. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 80. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ayat ini pas banget dengan kisah ondel-ondel kita yang tersesat di dunia asing, tapi tetap berharap pertolongan Allah agar bisa pulang dengan selamat. Tulis juga di komentar kalian dari mana ya, biar kita bisa lihat betapa luasnya persaudaraan pecinta ondel-ondel dari seluruh Indonesia. Tonton sampai selesai ya, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan kuis berhadiah 2 rumah mewah. Siapa tahu kamu yang beruntung? Jawab di kolom komentar ya. Di suatu sore yang mulai gelap, langit mendung menggantung dan angin berhembus pelan melewati pohon-pohon besar di pinggiran kampung. Suasana sepi, hanya terdengar suara burung kecil dan sesekali ranting jatuh ke tanah. Disinilah kisah kita bermula, dari seorang ondel-ondel kecil bernama Cimug yang gemar menjelajah. Tubuhnya besar, berwarna merah dan biru khas Betawi, tapi semangatnya seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia luar. Hari itu, Cimug merasa penasaran dengan cerita tentang hutan asing yang katanya ada di balik bukit jauh di ujung kampung. Padahal para tetua kampung sudah sering mewanti-wanti, jangan main jauh-jauh. Apalagi ke arah barat, di sana ada hutan tua yang katanya penuh misteri. Tapi rasa penasaran kadang lebih besar dari rasa takut. Dan begitulah, setelah pamit sebentar untuk membeli kembang goyang ke warung, Cimug malah memutar arah dan masuk ke jalan setapak kecil yang mulai ditumbuhi ilalang. Langit makin gelap, kabut turun perlahan. Tapi anehnya, Cimug justru semakin semangat melangkah. Ia merasa ada sesuatu yang menantinya di dalam hutan. Langkah demi langkah membawanya semakin dalam. Pohon-pohon di sekelilingnya makin besar. Batangnya tebal dan bengkok-bengkok seperti lengan monster yang siap menangkap. Tapi Cimug tetap melangkah, sambil sesekali menggumamkan lagu, jali-jali, dengan suara pelan untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, jalan di depannya bercabang 3. Aneh. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda perkampungan atau bekas orang lewat. 3 jalur itu seolah muncul begitu saja. Yang satu ke kiri, gelap dan berlumut. Yang ke tengah terang tapi dipenuhi bunga aneh yang bentuknya seperti mata. Dan jalur kanan seperti jalur biasa, tapi ada suara geraman pelan dari kejauhan. Cimug berhenti. Ia ingat pesan guru mengajinya, kalau bingung, istighfar, dan minta petunjuk Allah. Maka Cimug duduk, mengambil napas, dan berdoa, ya Allah, kalau ini petualangan yang bisa membuatku belajar, bimbing aku. Setelah itu, dia memilih jalur tengah, yang penuh bunga bermata, karena menurutnya, itu yang paling jujur menunjukkan wajah aslinya. Tak disangka, setelah berjalan 5 menit, muncul pemandangan yang luar biasa. Sebuah rumah kayu besar, berdiri di atas 2 kaki ayam raksasa. Iya, kamu nggak salah dengar. Rumah itu benar-benar hidup, bergerak pelan ke kiri dan ke kanan seperti sedang senam. Kayunya tua, penuh lumut, tapi atapnya masih utuh. Dari cerobongnya mengepul asap ungu. Dari jendelanya keluar sinar hijau seperti lampu neon. Cimug ternganga, ini rumah atau monster? Sebelum sempat kabur, terdengar suara pintu berderit.
Perlahan-lahan pintu rumah itu terbuka, dan muncullah sosok yang akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat. Baba Yaga, nenek sihir legendaris dari dongeng Rusia. Badannya kurus kering seperti kayu, matanya kecil tapi tajam, hidungnya panjang melengkung seperti kail, dan rambutnya putih kusut menjuntai seperti sulur tanaman. Tapi wajahnya tidak galak. Justru senyumnya aneh, antara ramah dan menyeramkan. Di pundaknya duduk seekor kucing hitam bermata hijau neon, yang mengeong bukan seperti kucing biasa, tapi seperti suara bayi menangis pelan. Cimuk menahan napas. Tapi alih-alih lari atau menjerit, ia justru membungkuk sopan dan memberi salam. Assalamualaikum, nenek rumah aneh. Saya ondel-ondel dari kampung Betawi. Maaf numpang lewat, saya tersesat. Baba Yaga mengangkat alis. Biasanya tamu-tamunya lari atau pingsan melihat rumahnya. Tapi ini, boneka raksasa warna-warni yang bisa bicara sopan dan gak takut padanya, sangat tidak biasa. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kok kamu gak lari? Tanya Baba Yaga dalam bahasa yang entah bagaimana bisa dipahami oleh Cimug. Saya cuma ondel-ondel, nenek. Tapi saya diajarkan untuk sopan kepada siapapun, termasuk makhluk asing, jawab Cimug sambil tersenyum polos. Baba Yaga tertawa. Suaranya seperti kayu patah dan ranting terbakar. Kamu lucu juga. Baiklah, masuklah ke rumahku. Aku belum pernah kedatangan tamu dari negeri tropis. Rumah berkaki ayam itu perlahan menunduk, menurunkan tangga dari mulut pintu. Cimug ragu sejenak, lalu naik. Di dalam rumah, lebih aneh lagi. Lantainya terbuat dari buku-buku tua yang kalau diinjak, mengeluarkan suara bisikan. Dindingnya penuh lukisan yang bisa bergerak. Ada teko teh yang berjalan sendiri, lilin yang berbicara dalam bahasa Prancis, dan lemari es yang bisa menari. Baba Yaga mempersilakan Cimug duduk di kursi empuk yang bisa melompat. Sini, tamuku dari dunia lain. Aku akan mengujimu, katanya. Cimug hanya bisa tersenyum kikuk. Di pikirannya, ia hanya berharap, semoga semua ini hanya mimpi sore yang aneh. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari petualangan besar yang akan menguji keberanian, ketekunan, dan keimanan Cimug. Ia sudah berada di dunia Baba Yaga. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan melewati ujian-ujian aneh dari sang nenek sihir. Setelah duduk di dalam rumah berkaki ayam milik Baba Yaga, Cimug si ondel-ondel mulai merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ternyata tak selalu bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kursi yang ia duduki terus bergoyang seperti mainan jungkat-jungkit. Teko teh di meja terus melompat, mengisi cangkir-cangkir dengan cairan warna ungu yang mengeluarkan bau seperti kelapa bakar dan jahe. Dinding kayu rumah itu bergerak, menyesuaikan posisi seperti makhluk hidup yang sedang melongok tamu. Tapi Cimug tetap duduk dengan sopan, sambil berzikir pelan dalam hati agar tidak panik. Baba Yaga memandangi Cimug dengan tatapan penuh teka-teki. Ia duduk di kursi goyang yang melayang tanpa kaki, menghisap semangkuk uap dari semacam tabung bambu, dan mendesah pelan, "Aku sudah hidup selama ribuan tahun, dan belum pernah menerima tamu seperti kamu. Biasanya yang masuk ke hutan ini, orang jahat, pencuri, atau penjelajah serakah. Tapi kamu berbeda. Kamu datang dengan hati polos, dan mulutmu sopan sekali. Bahkan mengucapkan salam padaku, luar biasa." Ia menoleh pada kucing hitam di pundaknya. Kau lihat, Cirik, mungkin boneka ini bisa menyelesaikan tantangan yang gagal diselesaikan banyak pahlawan. Kucing hitam itu menjilat kaki Baba Yaga dan mengeong. Tapi meongnya tidak biasa, seperti gabungan antara suara bayi menangis dan pintu berderit. Baba Yaga berdiri, lalu mengangkat tongkat kayu berkepala burung hantu. Dengan satu hentakan ke lantai rumah, ruangan itu berputar pelan dan berubah. Tiba-tiba Cimug sudah tidak duduk di ruang tamu tadi, melainkan berdiri di dalam ruangan bundar penuh pasir dan biji-bijian. Di langit-langit bergantung lentera tengkorak yang menyala merah, dan dari dinding mengalir suara detak jam seperti napas. Ini ujian pertamamu, kata Baba Yaga sambil melayang di udara. Pisahkan semua biji popi dari pasir ini. Tapi awas, waktu hanya 1 jam. Jika kamu gagal, kamu akan berubah jadi debu kenangan. Ia tertawa panjang dan hilang begitu saja. Cimug menelan ludah. Ia menatap tumpukan pasir dan biji kecil yang hampir tak bisa dibedakan. Tapi ia ingat pesan abahnya di kampung,
Kerjakan satu hal dengan tenang, jangan terburu-buru, dan jangan mengeluh. Hati yang sabar akan membuat kerja jadi ringan. Cimug duduk bersila. Ia mulai memungut satu demi satu biji popi dari pasir itu. Tentu saja tidak mudah. Beberapa butir menempel, beberapa tergelincir, beberapa bahkan seolah melompat sendiri seperti ingin kembali bercampur. Tapi Cimug tak putus asa. Ia mulai menyenandungkan lagu Betawi pelan-pelan. Ondel-ondel, abang besar, dari bambu dibentuk rapi, ajaib, pasir yang awalnya kaku, perlahan menjadi lentur. Bijinya seolah terangkat sendiri ke permukaan, seperti tersipu mendengar nyanyian. Waktu terus berjalan. Detak jam dari dinding berubah cepat. Tapi hanya dalam 45 menit, Cimug berhasil mengumpulkan semua biji popi ke dalam tempurung batok kelapa yang tersedia di sudut ruangan. Saat batok itu penuh, lantai di bawahnya bergetar, lalu pintu rahasia terbuka. Dari balik pintu itu muncul Baba Yaga, terbang sambil mengangkat alis. Wah, kamu lulus ujian pertama. Menarik. Tanpa banyak bicara, Baba Yaga menepuk tongkatnya ke lantai lagi. Cimug mendadak dipindahkan ke ruang berikutnya. Kali ini ia berada di kamar mandi raksasa berisi tengkorak-tengkorak kotor, berlendir, dan berlumut. Tulang-tulang itu bergerak sendiri seperti punya nyawa, kadang menggigit, kadang melompat. Di sampingnya, ada dua ember. Satu berisi air hujan dari langit dimensi lain, dan satu lagi berisi daun-daunan berkilau yang berubah warna tiap detik. Baba Yaga tertawa dari pojok langit-langit. Ujian kedua. Bersihkan tengkorak-tengkorak ini sampai bersinar. Tapi hati-hati, mereka kadang menggigit. Kalau kamu takut, kamu akan gagal. Dan ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Lalu menghilang lagi. Kali ini Cimug tidak langsung bekerja. Ia mengambil napas panjang, membaca doa perlindungan, dan berkata dengan lembut pada tengkorak-tengkorak itu, "Saya tidak ingin menyakiti kalian. Saya hanya ingin membersihkan kalian." Ajaib. Tengkorak-tengkorak itu diam. Bahkan satu persatu menyodorkan diri mereka. Dengan pelan, Cimug mencelupkan daun ajaib ke air hujan dimensi lain, dan mulai menyikat tengkorak-tengkorak itu dengan tangan. Cahaya keemasan mulai muncul dari sela-sela tulangnya. Lendir dan lumut menghilang. Beberapa tengkorak bahkan tersenyum. Yah, kalau bisa dibilang begitu. Mereka seperti lega, seperti beban ribuan tahun hilang dari badan mereka. Mungkin, mereka memang dikutuk oleh Baba Yaga dan belum pernah disentuh dengan kasih sayang. Selesai semua, ruangan itu berubah menjadi hangat. Dinding berganti menjadi gambar awan. Di atas kepala Cimug, muncul cahaya seperti langit sore kampung Betawi. Baba Yaga muncul dari balik dinding dan bertepuk tangan. Kamu bukan boneka biasa. Kamu punya hati. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Cimug hanya tersenyum. Saya cuma ondel-ondel dari kampung. Diajarkan untuk sopan, sabar, dan tidak takut kerja kotor asal itu membantu. Tapi Baba Yaga belum selesai. Ia kembali mengayunkan tongkatnya. Cimug kini berada di kebun terapung di langit. Di sana ada pohon aneh dengan batang melingkar seperti spiral. Daunnya seperti kaca warna-warni. Dan di pucuknya, tumbuh bunga yang hanya mekar saat ditiup angin dari arah selatan. Ini ujian terakhir hari ini, teriak Baba Yaga. Ambil satu bunga itu tanpa memanjat. Kalau kamu bisa, kamu aku beri hadiah. Kalau gagal, kamu tetap di sini selama 1000 tahun sebagai pohon. Cimug mengangkat alis. Gimana caranya ambil bunga kalau nggak boleh manjat? Tapi ia tak menyerah. Ia duduk di bawah pohon, lalu menutup mata. Ia mendengarkan suara angin. Ia merasakan arah datangnya udara. Lalu, pelan-pelan, ia mulai meniup seruling bambu miliknya. Melodi khas Betawi yang selama ini jadi hiburan anak-anak kampungnya, kini ia mainkan di taman langit Baba Yaga. Melodi itu naik. Angin dari selatan tiba-tiba berhembus. Bunga di pucuk pohon menari, dan jatuh perlahan ke tangan Cimug. Semua bunga lain tetap diam. Hanya satu itu yang mekar dan jatuh. Baba Yaga menatapnya dengan kagum. Kamu, menggunakan alam, bukan melawannya. Kamu memanggil angin, bukan menantangnya. Kamu, luar biasa. Cimug hanya menjawab, semua dari Allah. Saya cuma mencoba. 3 ujian selesai.
Tapi Cimug tahu, ini belum akhir petualangan. Masih banyak rahasia dari rumah berkaki ayam ini yang belum ia ketahui. Tapi satu hal pasti, dengan hati sabar, ucapan sopan, dan keberanian sederhana, Cimug si ondel-ondel sudah melewati ujian yang bahkan pendekar-pendekar dari Rusia pun gagal menaklukkan. Dan Baba Yaga tahu, ia telah menemukan tamu istimewa yang bisa mengubah segalanya. Malam itu datang dengan cara yang tidak biasa di rumah berkaki ayam milik Baba Yaga. Langit berubah menjadi biru tua yang berkilauan seperti kain batik malam, dan bintang-bintang yang muncul pun bentuknya tidak lazim. Ada yang segitiga, ada yang menyerupai burung, bahkan ada yang berkedip seperti lampu kelap-kelip di warung lele kaki lima. Ondel-ondel kecil kita, Cimug, duduk di sudut kamar yang disediakan Baba Yaga. Kamar itu terbuat dari tumpukan buku tua, dengan jendela bundar seperti mata naga, dan tirai dari rambut jagung emas. Tapi anehnya, meski semua tampak seram dan tak lazim, Cimug merasa tenang. Ia sedang memandangi sebuah lentera tengkorak yang menggantung di atas rak kayu. Lentera itu tidak padam meski tidak ditiup api atau diisi bahan bakar. Cahaya yang keluar dari matanya bukan merah atau oranye, tapi warna biru kehijauan yang menenangkan, seperti cahaya lampu jalanan saat hujan turun. Sambil duduk bersila, Cimug mengusap seruling bambunya, berpikir tentang apa yang sebenarnya sedang ia jalani. Ia sudah menyelesaikan 3 ujian aneh dari Baba Yaga, memisahkan biji popi dari pasir, membersihkan tengkorak hidup, dan mengambil bunga dari pohon ajaib menggunakan angin. Tapi di dalam hati kecilnya, Cimug merasa, ini belum akhir. Ada sesuatu yang belum selesai. Ketika malam semakin sunyi, lentera tengkorak itu tiba-tiba mengedipkan cahaya matanya. 1, 2, 3 kali. Cimug menoleh. Kamu kenapa?" bisiknya. Lentera itu lalu bergetar pelan dan berbicara. Suaranya serak, seperti bisikan daun tua yang tertiup angin. "Akhirnya ada yang bisa melihatku," katanya. "Aku sudah tergantung di sini selama ratusan tahun. Kamu berbeda dari tamu-tamu Baba Yaga yang lain. Mereka semua serakah, kasar, dan ingin kabur dengan cara paksa. Tapi kamu sopan. Kamu menyelesaikan ujian dengan hati, bukan dengan otot." Cimug terdiam. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Ia berkata pelan, "Siapa kamu?" Lentera itu tertawa kecil, lalu memperkenalkan dirinya, "Aku dulu adalah penari di sebuah kerajaan jauh dari sini. Tapi aku dikutuk Baba Yaga karena menolak menari untuknya. Dia iri melihat tarianku membawa kegembiraan. Maka dia mengubahku menjadi lentera. Tapi sebelum dikutuk sepenuhnya, aku menyimpan sedikit kekuatanku dalam cahaya ini. Aku menunggu orang berhati jernih untuk membebaskanku." Cimug mendengarkan dengan penuh simpati. Ia tahu, hidup di dunia seperti Baba Yaga pasti menyisakan banyak korban. Ia tahu rasa dipenjara dalam bentuk yang bukan seharusnya. Walaupun Cimug sendiri bukan manusia, tapi ia punya hati, dan itu membuatnya mengerti. "Apa aku bisa bantu?" tanya Cimug. Lentera itu menjawab cepat, "Kamu bisa. Tapi kamu harus kabur dari rumah ini. Baba Yaga akan mengikatmu lebih kuat setelah ujian ketiga. Kalau tidak pergi malam ini, besok kamu akan berubah jadi pohon seperti yang lainnya." Cimug menelan ludah. Ia memang tidak pernah berniat tinggal di dunia ini selamanya. Tapi untuk kabur dari rumah berkaki ayam yang bisa berpindah tempat setiap menit, itu bukan tugas mudah. Lentera melanjutkan, "Ada satu cara. Gunakan seruling bambumu. Tapi jangan sembarang meniup. Tiupkan lagu yang bisa memanggil angin dari dunia asalmu. Angin dari kampungmu punya kekuatan sendiri. Kalau kamu bisa mengundangnya, angin itu bisa membantumu kabur, bahkan membuat Baba Yaga terpental." "Tapi, aku hanya tahu lagu Jali-Jali dan Sirih Kuning," jawab Cimug polos. Lentera tertawa kecil, "Itu sudah cukup. Lagu-lagu dari tanahmu mengandung kekuatan. Kekuatan kenangan, cinta, dan ketulusan. Justru itu yang membuat sihir Baba Yaga lemah terhadapnya. Tapi kamu harus menari sambil meniupnya. Tarian dan musik harus jadi satu." Cimug mulai membayangkan. Ia menari di atap rumah berkaki ayam sambil meniup serulingnya, dikelilingi oleh bintang-bintang yang menyala, dan angin dari kampung halaman datang membantunya pulang. Malam itu Cimug tidak tidur. Ia duduk diam, memejamkan mata,
dan mulai mengingat semua lagu Betawi yang pernah ia dengar saat mengiringi pentas anak-anak kampung. Ia membayangkan suara rebana, irama tanjidor, dan suara tawa anak-anak kecil di alun-alun. Semua kenangan itu ia rangkai menjadi kekuatan di dalam dirinya. Lentera tengkorak itu ikut menyala lebih terang, seolah mendapat energi dari ingatan Cimug. Menjelang tengah malam, Cimug berdiri. Ia membuka jendela dan naik ke atap rumah Baba Yaga. Rumah itu saat itu sedang berdiri diam di atas dua kaki ayam raksasa, menatap bulan yang tampak lebih besar dari biasanya. Di bawahnya, kabut menari di atas tanah, dan suara hutan terdengar seperti orkestra kuno. Cimug berdiri di tengah atap, mengangkat seruling bambunya, dan meniup nada pertama. Nada itu lirih, seperti bisikan angin, tapi kemudian terdengar oleh seluruh hutan. Daun-daun bergoyang. Burung-burung malam mendadak berhenti bersuara. Bintang-bintang seperti mendekat. Lalu Cimug mulai menari. Gerakannya sederhana, seperti tarian ondel-ondel di jalan kampung, tapi penuh semangat dan kejujuran. Serulingnya beradu dengan gerak tubuhnya. Kaki kanan ke samping, tangan kiri ke atas, putar perlahan, dan seruling kembali berbunyi. Ajaib, angin mulai datang dari arah barat, bukan angin biasa, tapi angin beraroma tanah basah kampung, angin yang biasa meniup saat beduk maghrib ditabuh di mushola. Angin itu membawa suara takbir dari kejauhan, seolah mengingatkan Cimug pada asal-usulnya. Baba Yaga yang saat itu sedang tidur di dalam, terbangun dan terkejut. "Apa itu?" teriaknya. Ia melayang keluar, membawa sapu terbang, dan melihat Cimug menari di atap. "Berhenti, kamu akan merusak sihirku," teriaknya. Tapi Cimug terus menari. Lentera tengkorak kini bersinar sangat terang, memecahkan bayangan-bayangan sihir Baba Yaga. Kucing hitamnya mengeong panik dan melompat ke hutan. Baba Yaga terbang ke arah Cimug, tapi angin dari tanah Betawi semakin kencang. Tanah berguncang. Rumah berkaki ayam mulai goyah. Kabut berubah jadi pusaran. Dan dalam satu hembusan besar, Baba Yaga terpental ke langit. Cimug meniup satu nada terakhir. Angin membentuk pusaran di sekelilingnya. Lentera tengkorak terlepas dari gantungannya dan melayang ke pelukannya. Rumah berkaki ayam mulai roboh, dan dari tanah muncul cahaya berbentuk gerbang. "Cepat, masuk ke sana," teriak Lentera. Cimug melompat, dan dunia berubah. Saat ia membuka mata, ia sudah tidak berada di hutan aneh itu lagi. Ia berdiri di atas tanah berlumpur, di pinggir kampungnya sendiri. Bau gorengan dan suara radio warung terdengar samar. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Ia berhasil pulang. Di tangannya, lentera tengkorak telah berubah bentuk. Kini jadi lentera kayu ukiran Betawi, dengan motif ondel-ondel kecil dan lafaz Allah di tengah. Cahaya biru kehijauan masih menyala dari dalamnya, tapi tak lagi menyeramkan. Lentera itu kini menjadi teman sekaligus saksi bahwa Cimug pernah melintasi dunia sihir, dan kembali dengan selamat. Di tengah hutan yang mulai gelap, suasana menjadi semakin mencekam. Kabut tipis perlahan turun menyelimuti pohon-pohon pinus raksasa yang menjulang tinggi. Udara lembab dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Ondel-ondel kecil kita, Cimug dan Cimiloh, tetap melangkah pelan-pelan menyusuri jalur tanah yang tertutup lumut, mengikuti suara dentingan lonceng dan bisikan lembut yang seolah berasal dari dalam pondok kaki ayam itu. Mereka berdua saling berpegangan tangan, walau takut, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Rumah Baba Yaga akhirnya terlihat di depan mata, dengan pintu yang terbuka pelan seakan mengundang mereka masuk. Tapi mendadak, kaki rumah itu bergerak. Ya, benar-benar bergerak seperti ayam yang hendak berlari. Cimug dan Cimiloh sontak mundur 2 langkah. Jantung berdegup kencang. Namun ternyata rumah itu hanya berputar 1 kali dan kembali diam. Suara tawa halus terdengar dari dalam. "Hehe, siapa itu yang datang ke rumah Baba Yaga?" Suara itu menggema, namun tak terdengar menyeramkan, justru seperti nenek-nenek yang sedang iseng. Dengan dorongan rasa penasaran dan niat membantu anak-anak desa, Cimug pun memberanikan diri menjawab, "Kami datang untuk meminta izin lewat, Nenek Baba Yaga. Kami juga mau menanyakan tentang ramuan rahasia yang bisa mengusir sihir jahat dari sumur desa kami." Tidak ada jawaban. Tapi pintu terbuka lebih lebar, lalu muncullah sesosok nenek bertubuh bungkuk, berambut putih panjang acak-acakan,
mengenakan kain tenun tua dan membawa sendok raksasa dari kayu. Baba Yaga berdiri dengan senyum misterius di wajahnya. Matanya bersinar aneh, namun tak ada tanda-tanda ingin menyakiti. "Apa kalian siap ditantang 3 tugas?" tanya Baba Yaga. "Tugas ini tidak mudah. Tapi kalau kalian berhasil, bukan cuma mendapatkan ramuan, kalian juga akan tahu rahasia besar tentang asal-usul ondel-ondel." Mendengar itu, Cimug dan Cimiloh saling melirik. Ragu sebentar, lalu angguk bersama. Baba Yaga tertawa senang. "Bagus, kalian pemberani. Aku suka." Tugas pertama adalah membersihkan halaman rumah Baba Yaga yang penuh dengan tulang ayam, daun kering, dan tumpukan benda-benda aneh seperti topi terbang, sepatu yang berlari sendiri, dan kuali yang mendesis meski tidak menyala. Tapi tugas itu tidak sesederhana membersihkan halaman biasa. Setiap benda punya nyawa. Ketika Cimug hendak mengangkat tulang ayam, tulang itu justru meloncat dan menggigit balik. Cimiloh yang mencoba menyapu daun, harus menghadapi sapu terbang yang menolak dipegang. Dengan kecerdikan dan kesabaran, mereka akhirnya bisa menyelesaikan tugas pertama. Baba Yaga tertawa puas dan mengajak mereka masuk ke dapur. Tugas kedua adalah menyiapkan sup ajaib. Tapi bahan-bahannya sangat aneh. Air dari mata air yang hanya muncul saat menangis, jamur yang hanya tumbuh saat mendengar musik, dan sayap nyamuk emas. Untuk mendapatkan bahan-bahan itu, mereka harus menari, menyanyi, dan bahkan pura-pura menangis agar air mata mereka jatuh ke dalam mangkuk. Meski terdengar konyol, mereka berhasil mengumpulkan semua bahan dengan kerjasama dan kreativitas. Baba Yaga menyicipi supnya. Rasa persahabatan, kejujuran, dan keberanian. "Lezat," katanya sambil tersenyum. Tugas terakhir adalah yang paling sulit. Mereka harus menghadapi bayangan ketakutan mereka sendiri di sebuah ruangan cermin. Cimiloh melihat dirinya ditinggalkan dan merasa tidak berguna. Cimug melihat dirinya gagal menjaga Cimiloh dan kehilangan seluruh desa. Tapi mereka berdua memeluk satu sama lain, menyadari bahwa selama mereka bersama, tidak ada ketakutan yang tidak bisa dihadapi. Cermin pun pecah sendiri, dan cahaya putih menerangi ruangan. Baba Yaga yang muncul kembali tampak lebih lembut. "Kalian sudah lulus. Tidak semua anak bisa menyelesaikan 3 tantangan ini." Baba Yaga lalu membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada botol berisi ramuan bening dengan cahaya kebiruan. "Ini ramuan yang kalian cari. Tapi lebih dari itu, dengarkan baik-baik. Dulu, ondel-ondel tidak hanya boneka hiburan. Mereka adalah penjaga antara dunia manusia dan dunia magis. Mereka bisa berbicara, menari, dan menjadi penghubung antara yang nyata dan tak terlihat. Tapi karena manusia lupa, kekuatan ondel-ondel menghilang. Kalian telah membuktikan bahwa ondel-ondel masih punya hati, keberanian, dan niat baik." Baba Yaga menatap mata Cimug. "Engkau, anakku, adalah pewaris terakhir dari penjaga tradisi." Seketika, di dada Cimug muncul cahaya merah menyala. "Apa ini?" tanya Cimiloh panik. Tapi Baba Yaga tersenyum. Itu lambang bahwa dia telah kembali menjadi ondel-ondel sejati. "Jaga saudaramu. Dunia masih butuh penjaga seperti kalian." Lalu rumah Baba Yaga mengepakkan kaki ayamnya dan terbang perlahan ke angkasa, menghilang dalam kabut senja. Cimug dan Cimiloh memeluk satu sama lain. Mereka membawa pulang ramuan tersebut, dan hati mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bukan hanya sekadar boneka besar berwajah lucu. Mereka adalah simbol semangat dan pelindung kebaikan. Dengan ramuan di tangan dan hati penuh makna, mereka bersiap pulang ke desa. Namun, mereka tahu, perjalanan belum usai. Dunia masih luas, misteri masih banyak. Tapi selama mereka bersama, dan selama semangat ondel-ondel tetap hidup dalam setiap tarian dan tawa anak-anak, maka dunia akan selalu punya harapan. Setelah perjalanan penuh tantangan dan ketegangan yang dialami oleh Cimug, Bulik Ivo, dan kakek Toro di rumah Baba Yaga yang berdiri di atas kaki ayam, malam itu menjadi malam yang menentukan. Suasana hutan yang semula hening berubah menjadi mencekam. Langit gelap dipenuhi awan hitam tebal yang bergulung-gulung, suara burung hantu yang sesekali terdengar mengiris sunyi, serta kilatan petir yang menyambar di kejauhan memberikan suasana magis namun penuh tekanan. Ketiganya telah menyusun rencana untuk mengambil kembali pusaka desa berupa kendi air bersih yang selama ini ditawan oleh Baba Yaga. Kendi itu memiliki kekuatan spiritual,
mampu menyucikan air dan mengusir segala jenis sihir jahat dari wilayah kampung tua. Mereka memasuki rumah Baba Yaga dengan hati yang diliputi doa dan semangat perjuangan. Cimug membawa seutas benang emas pemberian nenek tua misterius yang dulu sempat menolong mereka di awal perjalanan. Benang ini katanya bisa menunjukkan jalan keluar dari rumah Baba Yaga yang dikenal memiliki lorong-lorong labirin tak berujung. Sementara Bulik Ivo membawa sapu tua milik Baba Yaga yang berhasil ia curi di kandang ayam berbatu. Sapu itu bisa mengusir bayangan-bayangan sihir dan membuka ruangan tersembunyi. Kakek Toro membawa seruling bambu tua yang hanya bisa ditiup oleh orang yang berhati tulus. Seruling ini akan membangunkan roh penjaga rumah Baba Yaga yang dulu adalah roh penjaga hutan dan sedang dikurung oleh sihir jahat. Mereka bergerak diam-diam di dalam rumah yang penuh cermin raksasa, jendela yang tiba-tiba berubah jadi mata, dan kursi-kursi kayu yang bisa melompat sendiri. Di tengah ruangan utama, Baba Yaga sudah menunggu, duduk di atas singgasana berputar dari tulang-tulang rusa. Dengan tawa keras yang menggema, Baba Yaga memanggil pasukan bayangan untuk mengepung para tamu tak diundangnya. "Kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dari rumahku? Hahaha," serunya. Namun Cimug tidak gentar. Ia membuka benang emas dan membentangkannya ke udara. Sinar terang muncul dan lorong-lorong rumah mulai gemetar. Bulik Ivo segera melompat ke depan dan menyapu bayangan-bayangan hitam dengan sapu sakti. Kakek Toro meniup seruling dan tiba-tiba dinding rumah bergetar, roh penjaga bangkit, dan berubah menjadi cahaya yang menyatu dengan kendi pusaka di altar tengah ruangan. Terjadi pertarungan sihir yang begitu dahsyat. Baba Yaga berusaha memanggil kekuatan bulan untuk menghalangi mereka, tapi sihir ketulusan hati Cimug yang mengalir dari benang emas membuat perlindungan ilahi datang menghampiri mereka. Rumah Baba Yaga mulai runtuh perlahan, kaki ayamnya mengepak-ngepak, berusaha kabur ke dalam hutan. Namun ketiganya berhasil merebut kendi pusaka dan keluar tepat sebelum rumah itu meledak menjadi semburat cahaya hijau. Hutan pun menjadi terang, kegelapan yang menyelimuti selama ini akhirnya sirna. Ketika kembali ke kampung, warga desa bersorak menyambut Cimug, Bulik Ivo, dan kakek Toro. Air dari kendi dituangkan ke sumur desa, dan seketika mengalirkan cahaya kebersihan dan keberkahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa niat baik, keberanian, dan ketulusan hati mampu mengalahkan sihir jahat sekuat apapun. Ondel-ondel Cimug bukan hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan kekuatan gelap. Meskipun ia hanya boneka kayu berwajah merah yang dihidupkan oleh harapan, keberanian Cimug bisa menjadi teladan untuk anak-anak Indonesia. Jangan takut melawan yang jahat, walau kita kecil dan terlihat lemah. Alhamdulillah, kisah perjuangan ondel-ondel Cimug bersama Bulik Ivo dan kakek Toro menghadapi Baba Yaga telah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran, hiburan, dan motivasi bahwa kita semua, anak-anak Indonesia, punya potensi besar untuk jadi pahlawan kebaikan. Mari terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Semoga hidup kita selalu mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bertakwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia dan akhirat. Kami mendoakan untuk teman-teman semua yang menonton, semoga Allah memberikan rizki yang luas, berkah, dan halal, serta dimudahkan memiliki rumah yang mewah, aman, dan penuh keberkahan. Bagi yang menjawab pertanyaan kuis di deskripsi dengan benar, semoga doanya cepat dikabulkan. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, tetap kami doakan agar selalu sehat, bahagia, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan komentar ya, judul cerita ondel-ondel apalagi yang ingin kalian lihat selanjutnya? Apakah ondel-ondel melawan siluman ular? Atau jadi penjaga pesantren? Tulis ide kalian, insya Allah akan kami angkat jadi video seru selanjutnya.